Terima kasih sudah mampir di channel saya. Tapi jangan lupa sedekahkan subscribe-nya. Karena dengan subscribe, tidak hanya membuat channel ini lebih berkembang, tapi juga memberi kesempatan kalian untuk bersedekah. Dan yang pasti, gratis, Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bertemu kembali di channel saya, Supandi. Pada video kali ini saya akan mengunjungi salah satu situs kompleks Candi Buddha yang terletak di Kecamatan 13 Koto, Kabupaten Kampar, Riau, Indonesia. Situs ini berjarak kurang lebih 135 km dari pusat kota Pekanbaru. Candi apa itu? Ikuti video saya sampai habis. Check it out. Oke teman-teman, sebelum kita lanjutkan vlog saya, ada baiknya buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan sedekahkan subscribe-nya terlebih dahulu. Karena salah satu sedekah yang paling mudah yaitu sedekah subscribe ke channel ini, yang insya Allah akan mendapat berkah dan balasan dari Yang Maha Kuasa. Dan jangan lupa untuk selalu aktifkan loncengnya supaya kalian menjadi orang pertama yang mengetahui video yang saya upload berikutnya. Oke teman-teman, kita ambil dari Wikipedia tentang Candi Muara Takus. Candi Muara Takus adalah situs candi tertua di Sumatera, yang merupakan salah satunya peninggalan sejarah yang berbentuk candi yang ada di Riau. Candi ini bersifat Buddhis. Ini merupakan bukti bahwa agama Buddha pernah berkembang di kawasan ini. Candi ini dibuat dari batu pasir, batu sungai, dan batu bata. Yang berbeda dengan candi yang ada di Jawa yang terbuat dari batu andesit yang diambil dari pegunungan. Bahan pembuatan Candi Muara Takus khususnya tanah liat diambil dari sebuah desa yang bernama Pongkai, terletak di kurang lebih 6 km di sebelah hilir situs Candi Muara Takus. Nama Pongkai kemungkinan berasal dari bahasa Tionghoa. Pong berarti lubang dan kai berarti tanah, sehingga dapat bermaksud itu lubang tanah yang diakibatkan oleh pergalian dalam pembuatan Candi Muara Takus tersebut. Bekas lubang galian itu sekarang sudah tenggelam oleh genangan waduk PLTA Koto Panjang. Namun dalam bahasa Siam, kata Pongkai ini mirip dengan Pongkali yang dapat berarti sungai, dan situs candi ini memang terletak pada tepian sungai. Bangunan utama di komplek ini adalah sebuah stupa yang besar membentuk menara yang sebagian besar terbuat dari batu bata dan sebagian kecil batu pasir kuning. Di dalam situs Candi Muara Takus ini terdapat bangunan candi yang disebut dengan Candi Tua, Candi Bungsu, Stupa Mahligai, serta Palangka. Selain bangunan tersebut, dalam kompleks candi ini dipertemukan pula gundukan yang diperkirakan sebagai tempat pembakaran tulang manusia. Sementara di luar situs ini terdapat pula bangunan-bangunan bekas yang terbuat dari batu bata yang belum dapat dipastikan jenis bangunannya sampai sekarang. Candi merupakan bangunan suci yang berkembang pada masa Hindu-Buddha. Bangunan suci ini dibuat sebagai sarana pemujaan bagi dewa-dewi agama Hindu maupun agama Buddha. Agama Hindu dan Buddha berasal dari India, sehingga konsep yang digunakan dalam pendirian sebuah bangunan suci sama dengan konsep yang berkembang dan digunakan di India, yaitu konsep tentang air suci.
bangunan suci harus berada di dekat air yang dianggap suci. Air itu nantinya digunakan sebagai sarana dalam upacara ritual. Peran air tidak hanya digunakan untuk upacara ritual saja, namun secara teknis juga dipergunakan dalam perkembangan maupun pemeliharaan dan kelangsungan hidup bangunan itu sendiri. Didirikannya bangunan suci di suatu tempat memang tempat tersebut potensi untuk dianggap suci, dan maka dalam usaha pendirian bangunan suci, para seniman bangunan selalu memperhatikan potensi kesucian suatu tempat di mana akan didirikan bangunan tersebut. Agar tetap terjaga dan terpeliharanya kesucian suatu tempat, maka harus dipelihara oleh sekitar titik pusat bangunan atau Brahmastana serta keempat titik mata angin, di mana Dewa Lokapala atau penjaga mata angin berada untuk melindungi dan mengamankan daerah tersebut sebagai Wastu Puru Samandala, yaitu perpaduan alam gaib dan alam nyata. Kemudian dilakukan berbagai upacara untuk mensucikan tanah tersebut. Dalam hal ini air sangat berperan selama upacara tersebut, karena air selain mensucikan juga untuk menyuburkan daerah tersebut. Sehingga dalam upaya pendirian suatu bangunan suci, selain potensi kesucian tanah, yang perlu diperhatikan adalah keberadaan atau ketersediaan air di daerah tersebut. Hal ini sama dengan konsep kebudayaan India yang menyatakan bahwa keberadaan Gunung Meru sebagai tempat tinggal para dewa dikelilingi oleh 7 lautan. Maka secara nalar dan umum dapat diketahui bahwa pendirian sebagian besar bangunan suci tempatnya selalu berada di dekat air. Keadaan geografis wilayah Sumatera yang memiliki aliran sungai yang besar sangat mendukung konsep dari kebudayaan India tersebut. Dengan adanya aliran sungai besar tersebut, air dengan mudah dapat untuk keperluan dari upacara ritual. Selain faktor air, faktor ekonomi juga dapat melatar belakangi berdirinya suatu bangunan suci. Aliran sungai di Sumatera pada masa lampau merupakan jalur transportasi untuk perdagangan. Pada awalnya jumlah pedagang yang datang sedikit, namun lama-kelamaan karena menunggu waktu yang tepat untuk berlayar, maka mereka bermukim di sekitar daerah tersebut. Maka diperlukanlah tempat peribadatan untuk umat beragama, dan didirikanlah bangunan suci, karena tidak mungkin berdirinya suatu bangunan sakral atau candi tanpa didukung masyarakat pendirinya demi kelangsungan hidup bangunan suci tersebut. Maka seirama dengan tumbuh dan pesatnya perdagangan di suatu tempat, pada umumnya akan muncul pula bangunan-bangunan suci atau candi untuk digunakan sebagai tempat menjalankan upacara ritual oleh para pelaku ekonomi tersebut yang telah mengenal magis terhadap bangunan candi, berperan dalam fungsi perkembangan sosial, ekonomi, dan perdagangan. Faktor kekuasaan juga berpengaruh dalam pembangunan suatu candi. Suatu kerajaan yang berhasil menaklukkan suatu wilayah tentunya terdapat tinggalan yang dapat menggambarkan ciri khas suatu kerajaan tersebut. Tinggalan tersebut dapat berupa prasasti maupun candi. Candi Muara Takus merupakan salah satu bangunan suci agama Buddha yang ada di Riau. Ciri yang menunjukkan bangunan suci tersebut merupakan bangunan agama Buddha adalah stupa. Bentuk stupa sendiri berasal dari seni India awal, hampir merupakan anak bukti buatan yang berbentuk setengah lingkaran tertutup dengan bata atau timbunan, dan diberi puncak stupa adalah ciri khas bangunan suci agama Buddha, dan berubah-ubah bentuk dan fungsinya dalam sejarahnya di India dan di dunia Buddhisme lainnya.
Berdasarkan fungsinya, stupa dapat dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Itu stupa yang merupakan bagian dari suatu bangunan. Yang kedua, itu stupa yang berdiri sendiri atau berkelompok, tetapi masing-masing sebagai pembangunan pelengkap. Yang ketiga, itu stupa yang menjadi pelengkap kelompok selaku candi perwara. Berdasarkan fungsinya di atas, dapat disimpulkan bahwa bangunan di komplek Candi Muara Takus menduduki fungsi yang kedua, yaitu stupa yang berdiri sendiri atau berkelompok, tetapi masing-masing sebagai bangunan lengkap. Arsitektur bangunan stupa Candi Muara Takus sendiri sangatlah unik karena tidak ditemukan di tempat lain di Indonesia. Bentuk candi ini memiliki kesamaan dengan stupa Buddha di Myanmar, stupa di Vietnam, Sri Lanka, atau stupa kuno di India pada periode Asoka, yaitu stupa yang memiliki ornamen sebuah roda dan kepala singa, hampir sama dengan arca yang ditemukan di komplek Candi Muara Takus. Patung singa sendiri filosofi merupakan unsur hiasan candi yang melambangkan aspek baik yang dapat mengalahkan aspek jahat atau aspek terang yang dapat mengalahkan aspek jahat. Dalam ajaran agama Buddha, motif hiasan singa dapat dihubungkan maknanya dengan Sang Buddha. Hal ini terlihat dari julukan yang diberikan kepada Sang Buddha sebagai singa dari keluarga Sakya, serta ajaran yang disampaikan oleh Sang Buddha juga diibaratkan sebagai suara atau simbanada yang terdengar keras di seluruh penjuru mata angin. Di Candi Muara Takus ini terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama Candi Tua. Candi Tua atau Candi Sulung merupakan bangunan terbesar di antara bangunan lainnya di dalam situs Candi Muara Takus. Candi Tua atau Candi Sulung merupakan bangunan terbesar di antara bangunan lainnya di dalam situs Candi Muara Takus. Bangunan ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kaki, badan, dan atap. Bagian kaki terbagi 2. Ukuran kaki pertama tingginya 2,37 meter, sedangkan yang kedua mempunyai ketinggian 1,98 meter. Tangga masuk terdapat di sisi barat dan sisi timur yang didekorasi dengan arca singa. Lebar masing-masing tangga 3,08 meter dan 4 meter. Dilihat dari sisa bangunan, bagian dasar mempunyai bentuk lingkaran dengan garis tengah kurang lebih 7 meter dan tinggi 2,5 meter. Ukuran fondasi bangunan candi ini adalah 31,65 meter kali 20,20 meter. Fondasi candi ini memiliki 36 sisi yang memiliki bagian dasar. Bagian atap dari bangunan ini adalah bundaran. Tidak ada ruang kosong sama sekali di bagian dalam Candi Sulung. Bangunan terbuat dari susunan bata dengan tambahan batu pasir yang hanya digunakan untuk membuat sudut-sudut bangunan, pilaster-pilaster, dan pelipit-pelipit pembatas berbingkai bahwa kaki candi dengan tubuh kaki serta pembatas tubuh kaki dengan pembingkaian atas kaki. Berdasarkan penelitian tahun 1983, diketahui bahwa candi ini paling tidak telah mengalami 2 tahap pembangunan. Indikasi mengenai hal ini dapat dilihat dari adanya profil bangunan yang tertutup oleh dinding lain yang berbentuk profilnya berbeda. Yang kedua itu ada Candi Bungsu. Candi Bungsu berbentuk tidak jauh berbeda dengan Candi Sulung. Hanya saja bagian atas berbentuk segi 4. Ia berdiri di sebelah barat Candi Mahligai dengan ukuran 13,20 meter kali 16,20 meter.
Di sebelah timur terdapat stupa-stupa kecil serta terdapat sebuah tangga yang terbuat dari batu putih. Bagian pondasi bangunan memiliki 20 sisi dengan sebuah bidang di atasnya. Pada bidang tersebut terdapat teratai. Penelitian yang dilakukan oleh Jerman berhasil menemukan sebuah lubang di pinggiran Padmasana Stupa yang di dalamnya terdapat tanah dan abu. Dalam tanah tersebut didapatkan 3 keping potongan emas dan 1 keping lagi terdapat di dasar lubang yang digores dengan gambar-gambar Trisula dan 3 huruf nagari. Di bawah lubang ditemukan sepotong batu persegi yang ada pada sisi bawahnya terdapat goresan dengan gambar Trisula dan 9 buah huruf. Bangunan ini dibagi menjadi 2 bagian menurut jenis bahan yang digunakan. Kurang lebih separuh bangunan bagian utara terbuat dari batu pasir, sedangkan separuh bagian selatan terbuat dari bata. Atas antara kedua bagian tersebut mengikuti bentuk profil bangunan yang terbuat dari batu pasir. Hal ini menunjukkan bahwa bangunan yang terbuat dari batu pasir telah selesai dibangun kemudian ditambahkan sebagai bangunan yang terbuat dari bata. Yang ketiga itu ada Candi Mahligai. Candi Mahligai atau Stupa Mahligai merupakan bangunan candi yang dianggap paling utuh. Bangunan ini terbagi atas 3 bagian, yaitu kaki, badan, dan atap. Stupa ini memiliki pondasi berdenah persegi panjang dan berukuran 9,44 meter kali 10,6 meter, serta memiliki 28 sisi yang mengelilingi alas candi dengan pintu masuk berada di sebelah selatan. Pada bagian alas tersebut terdapat ornamen lotus ganda, dan di bagian tengahnya berdiri bangunan menara silindrik dengan 36 sisi berbentuk kelopak bunga pada bagian dasarnya. Bagian atas dari bangunan ini berbentuk lingkaran. Menurut Sitger, dahulu pada keempat sudut pondasi terdapat 4 arca singa dalam posisi duduk yang terbuat dari batu andesit. Selain itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Jerman, dahulu bagian puncak menara terdapat batu dengan lukisan daun oval dan relief-relief sekelilingnya. Bangunan ini diduga mengalami 2 tahap pembangunan. Dugaan ini didasarkan pada kenyataan bahwa di dalam kaki bangunan sekarang terdapat profil kaki bangunan lama sebelum bangunan diperbesar. Yang keempat ada Candi Palangka. Bangunan candi ini terletak di sisi timur Stupa Mahligai dengan ukuran tubuh candi 5,10 meter kali 5,7 meter dengan tinggi sekitar 2 meter. Candi ini terbuat dari batu bata dan memiliki pintu masuk yang menghadap ke arah utara. Candi Palangka pada masa lampau diduga digunakan sebagai altar. Oke teman-teman, itulah tadi keindahan salah satu situs Candi Buddha yang ada di Indonesia, yaitu Kompleks Candi Muara Takus yang terletak di Desa Muara Takus, Kecamatan 13 Koto, Kabupaten Kampar, Riau, Indonesia, yang berjarak kurang lebih 135 km dari Kota Pekanbaru atau sekitar 3 jam perjalanan. Semoga video ini bisa menambah wawasan kita semua tentang budaya dan situs bersejarah yang ada di negeri kita tercinta ini. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kalian menjadi orang pertama yang mengetahui video yang saya upload berikutnya. Dan jangan lupa jika kalian menyukainya bisa klik like dan share ke semua sosial media kalian. Dan jika ada kritik serta saran untuk saya atau ada tempat yang kalian sarankan untuk saya kunjungi berikutnya, bisa kalian tulis di kolom komentar yang ada di bawah ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.